Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Oke, semuanya hadir. Tugasnya sudah dikumpul. Siapa yang tidak mengerjakan tugas? Oke, baiklah. Siapa yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, benar sekali. Minggu lalu kita belajar tentang karya sastra anak. Sekarang kita akan mempelajari yang lebih dalam tentang strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Siapa yang tahu apa itu? Oke. Strategi dapat dikatakan sebuah cara atau bagaimana proses melakukan sesuatu. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang ingat nggak karya sastra itu apa? Iya, karya sastra ialah suatu hasil dari daya cipta yang dibuat oleh seseorang atau kamu maupun saya, dan juga bisa dikatakan sebagai karya sastra manusia yang mengandung nilai seni yang tinggi. Di dalam penciptaan karya sastra, seorang seniman atau penyair tidak bisa menciptakannya secara asal-asalan karena hal tersebut membutuhkan usaha yang keras untuk dapat menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Selain itu, banyak aspek yang dapat dipertimbangkan sebelum kita menciptakan suatu karya, di mana aspek itu seperti keindahan, nilai guna atau manfaatnya waktu diciptakan karya sastra tersebut, jadinya atau akibat banyak waktu yang diperlukan oleh seniman atau penyair dalam membuat sebuah karya. Karya sastra syarat dengan nilai yang tinggi. Oleh karena itu, dalam menganalisisnya harus menggunakan metode atau cara yang tepat agar apa yang ingin disampaikan oleh karya seniman atau penyair itu dapat tersampaikan kepada para pelihatnya atau yang para pembelinya atau para penikmat. Nah, salah satu metode untuk membuat suatu karya sastra adalah pendekatan ekspresif. Apa sih itu pendekatan ekspresif? Iya, pendekatan ekspresif memiliki 3 tahapan. Dalam membuat karya sastra juga mengandung aspek ekspresif dan reseptif. Tujuan pembelajaran sastra dapat dikembangkan dalam kompetensi dasar, yaitu seperti peserta didik dapat mampu mengapresiasi dan berekspresi serta melalui kegiatan mendengarkan, menonton, membaca, dan melihatkan hasil sastra berupa dongeng, puisi, dan drama pendek. Dalam hal ini, pembelajaran sastra bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengapresiasi karya sastra seseorang atau karya sastra yang diciptakan oleh orang, di mana di dalamnya terkandung maksud agar peserta didik di sini dilatih untuk menghargai suatu karya orang lain, walaupun itu karyanya tidak bagus-bagus sekali, namun kita harus menghargai, di mana dapat menghargai kesastraan bangsa sendiri dengan menghargai dan menghayati secara langsung nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu karya yang telah diciptakan. Pendekatan ekspresif ialah teori yang memberikan perhatian utamanya pada proses kreatif pengarang dalam menciptakan suatu karya sastra, di mana suatu pendekatan ini memandang karya sastra sebagai ekspresi pengarang, mimik pengarang, atau dapat dikatakan pendekatan yang mendekati karya lewat studi biografik kehidupannya.
niatnya yang menentukan tujuan karyanya. Buat anak-anak, sampai di sini paham apa itu ekspresif? Iya, kita dapat mengingatnya bahwa ekspresif itu ialah teori yang dimana perhatian utama para pengarangnya terletak di pengarangnya sendiri. Yang kedua ada langkah-langkah pembelajaran secara ekspresif. Gimana sih langkah-langkahnya? Iya, langkah-langkahnya ada beberapa. Yang pertama, di dalam langkah-langkah pembelajaran ini kita dapat menerapkan pendekatan ekspresif, di mana para peserta didik harus mengenal biografi pengarang karya sastra yang akan dikaji nanti. Yang kedua, kita harus menafsirkan pemahaman terhadap unsur-unsur yang terdapat di dalam karya sastra tersebut atau buku cerita tersebut. Seperti temanya apa, gaya bahasa atau fiksinya seperti apa, bentuk citraannya seperti apa, dan sebagainya. Dan langkah ketiga seperti mengaitkan hasil penafsiran dengan berdasarkan tujuan psikologis atau kejiwaan pengarang yang menciptakan karya sastra tersebut. Dengan begitu dapat dengan anggapan dasar bahwa karya sastra ialah suatu produk dari suatu kejiwaan dari pemikiran pengarang yang berada pada situasi setengah sadar setelah jelas lalu dituangkan ke dalam bentuk secara sadar melalui cerita atau penulisan. Oke, kita masuk ke pembelajaran secara ekspresif dalam mengapresiasi puisi, di mana dalam proses pemahaman sastra untuk anak-anak sekolah dasar seperti kalian dapat dikenalkan 3 jenis cara atau teknik. Apa aja? Yang pertama teknik bottom up, yang kedua teknik top down, dan yang ketiga model interaktif. Nah, dari ketiga teknik tersebut yang cocok digunakan untuk puisi anak adalah model interaktif, di mana pemahamannya dalam model interaktif ini hasil decoding dan dengan menghubungkan skema isi yang dimiliki, di mana puisi anak diciptakan melalui gambaran things atau scene, di mana dalam proses pemahamannya tidak terlepas dari gambaran kedua hal di atas, di mana scene dalam puisi ialah print out atau sistem tanda harus ditafsirkan sebagai hadir interpretasi. Nah, di dalam puisi anak ada yang namanya strategi pembelajaran puisi yang tergolong terutama pada puisi yang tergolong sulit. Seperti yang pertama, membaca puisi berulang kali. Guru bisa membacakan atau mencontohkan kepada peserta didik puisi dengan berulang-ulang. Yang kedua ada melakukan penggalan dengan membubuhkan garis miring atau jika di tempat tersebut diperlukan tanda baca koma. Yang kedua ada 2 garis miring, garisnya 2 untuk mewakili tanda titik, yaitu jika makna atau kalimatnya atau pengertiannya kalimat sudah tercapai dengan maksimal. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke pembelajaran sastra ekspresif dalam mengapresiasi prosa dan drama, di mana menurut Effendi pada tahun 1982 pendapatnya mengemukakan bahwasanya terdapat 2 kegiatan yang dapat dilakukan dalam mengapresiasi sastra, termasuk apresiasi prosa dan drama, yaitu kegiatan yang secara langsung dan kegiatan yang secara tidak langsung dilakukan. Kegiatan apresiasi secara langsung ialah suatu kegiatan yang berhubungan langsung dengan karya sastra. Kegiatan sastra ialah mendengarkan pembacaan puisi, mendengarkan pembacaan cerpen, serta menonton pementasan drama di berbagai tempat kegiatan yang berlangsung. Sedangkan kegiatan apresiasi tidak langsung dapat dilaksanakan dengan mempelajari teori sastra, esai, dan kritik sastra, dan mendokumentasikan berbagai masalah sastra. Dengan mempelajari masalah teori sastra, seseorang dapat mengetahui bagaimana wujud sajak, cerita, atau drama, hubungan antara unsur di dalamnya.
bagaimana sih hubungan antara unsur yang terdapat di dalam suatu pembelajaran sastra ekspresif? Yang pertama ada strategi pembelajaran prosa. Dengan kata lain, dapat menentukan tujuan pengajaran yang akan dicapai. Yang kedua, para pendidik menentukan cerita pendek yang dibaca oleh peserta didik. Yang ketiga, peserta didik membaca dalam hati teks cerpen yang telah disediakan dan mendiskusikan kata-kata sulit. Lalu memancing respon peserta didik dengan berbagai pertanyaan. Lalu ada strategi pembelajaran drama. Yang pertama, dia bisa menentukan tujuan pengajaran yang akan dicapai, mencari contoh drama yang cocok dengan kelas yang diajarkan. Misalnya drama pada kelas 3. Cari cerita yang cocok pada kelas 3 sesuai dengan intelektual yang mereka miliki pada saat umur segitu. Lalu membaca teks drama tersebut di dalam hati, tidak boleh mengeluarkan suara. Lalu memberikan peserta didik dalam per kelompok, membagikan gitu. Misalnya dalam satu kelompok ada 3 orang atau 4 orang. Lalu berlatih menjiwai peran yang disandang. Misalnya dia dapat peran sebagai ibu tiri, berarti dia kan harus kayak yang marah-marahin anak-anak tirinya. Lalu memerankan drama dengan membaca teks. Lalu para pendidik memberikan penguatan terhadap penampilan peserta didik, baik pengucapan dialog, penjiwaan, mimik wajah, gaya atau sikap, dan lain-lain. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke apresiasi sastra secara reseptif. Tadi kan udah ekspresif, sekarang kita masuk ke reseptif, di mana pendekatan yang dapat diterapkan dalam mengapresiasi sastra anak secara reseptif yaitu pendekatan emotif, didaktis, dan analitis. Ada berapa anak-anak? Iya, ada 3, yaitu emotif, didaktis, dan analitis. Oke, kita akan menjelaskan tentang pendekatan emotif, di mana menurut Aminuddin pada tahun 2004 nomor 42 mengemukakan bahwasanya pendekatan emotif ialah suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang ajukan atau perasaan pembaca. Ajukan emosi itu berhubungan dengan kehidupan kita dalam sehari-hari, seperti keindahan penyajian bentuk maupun ajukan emosi yang berhubungan dengan isi atau gagasan yang lucu atau menarik. Selain berhubungan dengan keindahan, unsur gaya bahasa dan pola sajak juga mempengaruhi hati para pembaca. Unsur gaya bahasanya sebagai contoh pendekatan emotif pada sastra anak, contohnya seperti membuat suatu puisi yang sesuai dengan intelektual mereka. Jadi yang kedua ada pendekatan didaktis, di mana Aminuddin pada tahun 2011 nomor 47 mengemukakan bahwasanya didaktis ialah suatu pendekatan yang berusaha menemukan dan memahami gagasan, tanggapan evaluatif, maupun sikap pengarang terhadap kehidupan sehari-harinya. Dalam pelaksanaannya, penggunaan pendekatan didaktis ini diawali dengan upaya pemahaman satuan-satuan pokok pikiran yang terdapat dalam suatu karya cipta atau karya sastra. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang analitis terhadap karya sastra anak, di mana karya sastra tidak hanya dilihat dari dan didengarkan saja, akan tetapi dalam analitis karya anak harus adanya menerapkan pendekatan dalam menganalisis sastra anak seperti pendekatan mimetik, di mana pendekatan mimetik ini merupakan pendekatan yang menghubungkan karya sastra dengan kenyataan atau kehidupan langsungnya. Dalam puisi menghubungkan pada kenyataan, seperti contohnya dalam puisi Ibu Pertiwi, di mana dalam puisi tersebut menghubungkan pada kenyataannya bahwasanya rakyat yang sedang marah dan sakit hati, bahwa para pejabat tinggi yang berteriak akan gajinya yang tidak setara atau kurang. Padahal
rakyat-rakyat kecil aja tidak ada gaji, namun mereka pejabat-pejabat merasa kurang dengan gaji yang telah didapatkannya. Lalu di mana dalam puisi di sini menjelaskan bahwa rakyat berbicara yang menyuarakan bahwa uang mereka yang seharusnya untuk kepentingan negara malah masuk ke rekening pejabat atau menjadi hak milik pejabat dan digunakan secara pribadi, bukan dijadukan ke negaranya. Lalu di mana puisi di sini menceritakan bahwa seluruh penghuni Ibu Pertiwi sedang kacau, sedang sedih, serta hati berdegup kencang karena tak ada keadilan yang merata. Nah, disitulah yang terhubung bahwa kegiatan atau puisi tersebut merupakan contoh dari pendekatan mimetik, di mana pendekatan tersebut kan menghubungkan suatu karya sastra dengan kenyataan yang terjadi di dunia langsung. Oke, sampai sini ada pertanyaannya. Kalau tidak ada, Ibu mau kalian keluarkan kertas selembar untuk menuliskan satu puisi dan satu kesimpulan. Satu orang masing-masing satu kesimpulan. Nanti kita akan menjelaskan sama-sama di akhir pelajaran ini. Silahkan dikerjakan sekarang ya. Oke, sudah selesai semuanya. Oke, tadi kita belajar tentang pendekatan ekspresif dan pendekatan reseptif. Oke, pendekatan ekspresif adalah suatu pendekatan yang menitik beratkan perhatian kepada upaya pengarang atau penyair dengan mengekspresikan ide-idenya ke dalam suatu pembelajaran sastra dan merupakan pembelajaran kognitif atau pengetahuan seseorang atau aspek pengetahuan seseorang yang bertujuan untuk meningkatkan sikap kepekaan peserta, peranan dalam rangka membentuk karakter suatu mahasiswa atau siswa, baik itu peserta didik, serta menumbuhkan kepekaan rasa terhadap mereka. Lalu ada apresiasi, di mana apresiasi ini adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada peserta didik oleh para pendidik dan pemahaman terhadap suatu sastra yang berupa pengungkapan pikiran, perasaan manusia dengan bahasa maupun secara tulisan. Nah, contoh apresiasi ini seperti ada seorang anak atau sekelompok anak atau peserta didik, mereka menampilkan suatu drama. Nah, dalam pementasan suatu drama itu ada sedikit kesalahan atau ada sedikit salah lah dalam penampilannya, tidak sempurna. Nah, dengan begitu Pak Guru ini mengapresiasinya, walaupun penampilan mereka ada kurangnya, tidak semuanya sempurna, tapi Guru mengapresiasinya bahwa Guru mengatakan bahwa hari ini kalian sudah sangat bagus menampilkan dramanya. Dalam pementasan itu pasti ada salah dan sempurnanya, pasti ada salah-salahnya. Jadi dengan kata-kata motivasi yang diberikan guru tersebut, anak-anak tersebut yang tadi melakukan kesalahan dalam drama tidak terlalu down, tidak terlalu sakit hati karena mereka melakukan kesalahan. Oke, di dalam apresiasi sastra reseptif terdapat penerapan pendekatan emotif, di mana pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur seperti emosi. Ibu menekankan di mana pembelajaran sastra di sekolah dasar sangat penting, karena dengan begitu dapat membuat atau mengembangkan dan mencerdaskan kognitif para siswa atau peserta didik dengan memberikan wawasan yang luas dalam mempelajari karya sastra, sejarah sastra, dan berekspresi sastra, di mana peserta didik selain mempelajari teori sastra juga dituntut untuk melakukan suatu aktivitas. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai.
Jangan lupa minggu depan dibuat tugasnya ya. 1 buah puisi. Tadi kan puisinya ibu suruhnya buat di sini karena jamnya sudah habis. Buatnya di rumah aja, jadikan PR dan dikumpulkan minggu depan. Bisa. Oke. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, lebih dan kurang ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.